Halo, saya Putri Dwi Cahyani, mahasiswa Magister Manajemen Inovasi STEMBI Bandung. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu pegiat sosial dari relawan pendidikan. Langsung aja kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol asik nih sama kakak. Siapa kak? Kak Solihin. Oh, apa kabar kak Solihin? Alhamdulillah Kak Putri. Boleh perkenalan dulu kak? Oh, boleh. Perkenalkan, nama saya Solihin, dan aktivitas sehari-hari lah atau setiap minggunya ada di relawan pendidikan. Oh, baik. Itu di daerah mana ya kak? Untuk saat ini ada di daerah Bogor, dan di daerah sekarang sudah mau masuk ke daerah Bekasi. Nama komunitas kami itu namanya Kemah Edukasi, Kak Putri. Itu di bidang pendidikan ya kak? Ya, Fokusnya? fokusnya itu ada di bidang pendidikan untuk anak-anak. Jadi fokusnya kita itu ada di penghimpunan terhadap anak-anaknya. Jadi anak-anak di waktu hari Minggu, daripada mereka main HP, mungkin lebih bagusnya bermain bersama kakak-kakak di relawan pendidikan ini, itu di setiap hari Minggu, seperti itu Kak. Baik, boleh saya mengajukan pertanyaan kak? Boleh sekali Kak Putri. Yang pertama ya kak, latar belakang kegiatan sosial itu apa sih? Sebenarnya kalau dari latar belakangnya mungkin ini ada suatu kecenderungan ya, terutama di era digitalisasi sekarang ini, anak-anak ini cenderung ketika waktu sekolah atau waktu libur mereka itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang fokusnya itu hanya di digital, terutama dengan platform-platform yang ada hari ini kan variatif ya, ada yang dan juga platformnya itu juga dikhususkan untuk anak-anak, gak dikhususkan untuk dewasa, tapi semuanya bisa mengakses itu. Jadi latar belakang masalahnya itu adalah anak-anak itu yang hari ini yang seharusnya bisa menjadi regenerasi penerus orang tua yang hari ini itu, setidaknya di masa anak-anak itu bisa dipergunakan waktunya dengan sebaik mungkin dengan cara yang seperti kita lakukan. Mungkin di luar sana banyak ya metode atau aktivitas relawan yang fokusnya di pendidikan, tapi kita lebih memfokuskan anak-anak itu bermain dan belajar itu bersama kita di waktu hari libur, waktu di hari Minggu. Jadi agar anak-anak itu ketika hari Minggu mereka itu tidak hanya diisi dengan kegiatan yang sifatnya digitalisasi aja, tapi diimbangi mungkin atau disiasati dengan bermain bersama teman-teman atau kakak-kakak Kemah Edukasi, tapi memiliki muatan pendidikan di dalamnya, seperti itu. Lalu maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini apa tuh kak? Maksud dan tujuannya kegiatan kali ini teman-teman di komunitas ini sebenarnya ini ya, lebih terhadap kalau bahasa kita sih sebenarnya menggocek atau mensiasati waktu anak-anak itu agar setiap hari libur mereka itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang edukatif, kreatif, sama peduli lingkungan. Terus juga karena sekarang sudah pasca corona, jadi pasca corona inilah yang akhirnya menjadi PR besar buat teman-teman, terutama anak-anak teman-teman relawan, yaitu agar mereka free atau ya bahasanya mungkin menstabilkan ulang anak-anak yang sudah cenderung kecanduan terhadap gadget, seperti itu. Lalu sasaran yang dilakukan oleh komunitas itu apa nih kak? Nah, sasaran yang kita tuju sampai hari ini dari anak-anak umuran dari kelas, mungkin dari TK bisa ya, teman. Kalau TK kan mungkin lebih ke pengasuhan lah, bukan pendampingan. Jadi dari TK sampai kelas SMP. SMP juga variatif, ada yang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 gitu. Dan alhamdulillahnya juga teman-teman juga sekarang sudah mulai ke remaja, dari SMA sampai ke perkuliahan, yang teman-teman bergabung di komunitas pendidikan ini, kita sama-sama ngebimbing atau ngebina bareng-bareng, seperti itu Kak. Nah
ini kan udah berjalan berapa lama Kak kegiatannya? Alhamdulillah sampai hari ini teman-teman masih konsisten di tahun kelima. Di tahun kelima. Sudah lumayan lama ya Kak. Ya, cukup. Jadi dampak positif bagi lingkungan sekitar setelah diadakannya kegiatan kemah edukasi ini apa tuh Kak? Dampak positif yang diterima lah, mungkin kalau dibilang positif mungkin nggak bisa ngeklaim, cuman ada beberapa mungkin cerita dari beberapa orang tua yang akhirnya merasakan dampak adanya kegiatan-kegiatan semacam komunitas pendidikan ini, yang nggak hanya cuman kemah edukasi ya, itu anak-anak yang tadinya kecanduan terhadap gadget setiap hari minggunya atau setiap harinya, si anak ini akhirnya mau belajar kembali. Jadi mungkin ada salah satu peristiwa atau cerita dari orang tua teman-teman Edu. Jadi sebutan anak-anak ini namanya kawan-kawan Edu atau teman-teman Edu. Ketika anak itu ketika corona itu anak ini nih susah mau belajar. Tapi ketika sudah selesai diadakannya kegiatan yang lebih fokusnya di pendidikan, si anak ini akhirnya mau belajar kembali. Dan mungkin lebih bersyukurnya teman-teman itu dan orang tua yang ada di beberapa lingkungan ini, si anak ini akhirnya menjadi anak berprestasi gitu. Contohnya kayak ada di desa Cipenjo, namanya itu Arya, yang tadinya nggak mau sama sekali belajar, akhirnya teman-teman komunitas itu datang ke sana, dan sampai hari ini Arya ini mau belajar terus. Dan bahkan sampai hari ini katanya Arya ini mungkin memiliki predikat sebagai ranking 1 di sekolahnya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Oh, mungkin itu aja kali ya Kak. Cukup Oke. pertanyaan dari saya. Siap. Terima Kak Putri. kasih atas waktunya Kak Solihi. Siap, terima kasih juga Kak Putri atas Hatur nuhun, temanya. kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama, Kak Semoga Putri. bisa bersilaturahmi lagi di lain kesempatan ya Kak. Amin. Siap. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.